Sebenarnya sifat apa sih yang menyebabkan Rasulullah itu begitu sangat dicintai? Ya. Mungkin sebagiannya sudah disampaikan, tapi sebagiannya juga perlu saya sampaikan di sini. Sebegitu sangat dicintainya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, ditunjukkan oleh sahabatnya. Apa sifat yang begitu sangat luar biasa, ya, tercermin dalam kehidupan Rasulullah sehingga beliau sangat dicintai itu? Barangkali ini bisa kita teladani, ya, sehingga kita ini juga dicintai oleh orang-orang dekat kita, dicintai oleh sahabat kita, saudara-saudara kita. Jamaah yang berbahagia, yang pertama, Rasulullah itu, ya, adalah pribadi yang sangat mudah memaafkan orang lain. Betapapun orang lain itu, ya, melakukan banyak hal yang mungkin menyakiti, ya, tetapi beliau sangat mudah untuk melupakan, kemudian memaafkan. Sebelum yang bersangkutan itu meminta maaf, beliau sudah memaafkan duluan. Apakah dia itu sahabatnya sendiri, ya, bahkan orang lain yang dimaksud adalah musuhnya sendiri, yang setiap hari rajin, ya, istiqomah mengganggunya, ya, menganiayanya setiap kali beliau itu, ya, ingin beribadah, ingin berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur dan berbahagia bisa memulai kehidupan kita pada pagi hari ini dengan amalan terbaik, ya, ahsanu amala. Ada banyak keutamaan bagi mereka yang konsisten melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mungkin sebagainya sudah disampaikan, tapi sekedar memotivasi kita semua supaya kita tetap semangat istiqomah menjalankan amalan terbaik ini. Saya sampaikan sedikit mengawali kajian kita pada pagi hari ini. Salah satu kemuliaan yang akan kita raih kalau kita ini konsisten melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, Rasulullah menjanjikan beberapa hal, ya. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh itu, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, fa asbaha nasyitan wa thayyiban nafsi. Mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia akan memulai harinya, ya, akan menjadi orang yang nasyid. Nasyid itu adalah orang yang semangat, yang rajin melaksanakan kegiatan apapun setelah kita ini bangun di pagi-pagi hari tadi, kita akan lebih semangat. Oleh karena itu, ya, saya heran kalau misalnya ada orang yang memiliki persepsi orang Islam itu terbelakang gitu, ya.
Gimana terbelakang? Kita itu ya, pada saat semua orang tidur ngorok dalam tanda petik, mohon maaf ya, kita itu sudah bangun ya. Semangat hidup kita itu lebih baik daripada mereka yang di malam hari jam 3 malam ya, mereka masih terlelap tidur. Kita ini sudah bangun, bersiap-siap untuk sholat malam, sholat subuh, dan melakukan kegiatan yang lain. Mestinya kita ini menjadi umat yang paling berkemajuan. Yang lain masih terbelakang tidur, kita ini sudah maju duluan, sudah bangun duluan. Fa asbaha nasyitan wa thayyiban nafsi. Jadi orang yang rajin melaksanakan sholat subuh itu ya, mestinya dia lebih semangat, wa thayyiban nafsi, dan jiwanya lebih baik, thayyib ya. Dia selalu berpikir positif, mau melaksanakan kegiatan apapun di pagi harinya sampai nanti seharian itu ya, kita akan bertabur dengan berbagai kebaikan. Kenapa? Kita adalah thayyibun nafs, jiwa yang baik ya. Wa illa, kalau kita tidak melakukan ini, tidak melakukan sholat subuh ya, secara benar, secara baik ya, sebaliknya ya, fa asbaha hobithan nafsi wa kaslan. Biasanya orang yang sholat subuhnya ya sering terlambat, apalagi tidak sholat subuh ya, bawaannya adalah fa asbaha hobithan nafs. Dia biasanya pikirannya dan lain-lainnya hobith, biasanya buruk. Wa kaslan, dan kecenderungannya nanti sehari-harinya dia itu kaslan, biasanya dia itu malas biasanya ya. Yang lain sudah siap-siap bekerja ya, mencari nafkah, beribadah, dia masih tidur. Wa kaslan, dia itu malas. Jamaah yang berbahagia, ini keutamaan pertama yang perlu saya jelaskan kalau kita ini konsisten melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang kedua, berbahagialah kita yang konsisten melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis, man sholla sholatas subhi wa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh ya, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia itu berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana kita nggak berbahagia? Ya. Kita itu berada dalam tanggungan Allah dalam semua hal, termasuk rezeki yang banyak orang berebutan setiap hari dari pagi sampai sore sampai malam lembur itu. Kita berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ini ditanggung manusia saja sudah senang ya. Ditanggung orang penting ya, pejabat, orang punya harta kekayaan, kita saja sudah senang, sudah bangga, sudah bilang kemana-mana, saya kerja di mana, iya kan? Ditanggung semuanya oleh pejabat A, anggota DPR A, B, C, D dan sebagainya. Ini yang menanggung langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi berbahagialah kita ini yang konsisten melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya masih banyak sekali, nanti mungkin perlu waktu khusus untuk membahas tentang masalah keutamaan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, hadisnya juga sahih ya, bahwa kita ini yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, secara konsisten ya,
akan disaksikan langsung oleh malaikat, dan amalan kita ini akan dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat itu kerjanya sip-sipan, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Disebutkan dalam hadis ini, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat itu bekerja, ya, menemani kita itu sip-sipan, ada yang malam, ada yang siang. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wal asri. Nah, walaupun mereka sip-sipan, mereka itu ketemu. Malaikat yang sip malam, sip siang itu ketemu. Kapan ketemunya? Yajtami'una fi sholatil fajri. Dia ketemu pada waktu sholat fajar, sholat subuh, wal asri, dan sholat asar. Thumma ya'rijul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Disebutkan dalam hadis ini, ya, mereka yang di malam harinya bersama kita, menjaga kita itu, ya, kemudian ya'rijul ladina batu, ya, melakukan mi'raj, dia naik ke langit. Ya'rijul ladzina batu, mereka yang di malam hari bersama kita itu, ya, naik ke langit. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum, Tuhan mereka Allah itu bertanya kepada mereka, ya. Apa yang dipertanyakan? Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku itu? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku itu? Ya. Fayaqulun, kemudian para malaikat ini yang malam harinya bersama kita ini menjawab, ya, taraknahum wa huwa yusallun. Kami tinggalkan hambamu itu ya Allah, mereka itu wahum yusallun, mereka dalam kondisi sholat. Jadi malaikat melaporkan, menyaksikan dan melaporkan sekaligus kepada Allah ketika kita itu melaksanakan sholat. Taraknahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka dan mereka dalam kondisi sholat. Wa atainahum wahum yusallun, dan kami akan datang, kami datangi mereka lagi, wahum yusallun, dan mereka lagi-lagi dalam kondisi sholat. Jamaah salat subuh yang berbahagia, ini keutamaan melaksanakan sholat subuh. Makanya di awal tadi saya mengatakan sangat berbahagia dan bersyukur kita ini yang tetap konsisten melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini baru 3 yang saya sampaikan. Nanti saya sampaikan ada banyak keutamaan sholat subuh, ya, yang mungkin tidak semua orang tahu detailnya, berbagai kemuliaan yang akan kita raih kalau kita istiqomah menjalankan sholat subuh. Jamaah yang berbahagia, masih tersisa waktu. Kita akan lanjutkan kajian kita pada Jumat pagi ini. Kita masih berada dalam suasana bulan Rabiul Awal, ya. Bulan Maulid kalau dalam bahasa Madura, ya. Sudah ada banyak sekali para penceramah, para ustadz, para kiai, ya, menyampaikan berbagai keutamaan-keutamaan, ya, dari akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani, ya, supaya kita benar-benar bermaulid, ya, maka menjadi penting, ya,
selama bulan Maulid ini juga mestinya kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, bisa menggunakan dengan sangat baik, ya, membudayakannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, berbagai akhlak Rasulullah yang sering disampaikan oleh para kiai kita, para ustadz kita itu, ya. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita bertanya-tanya, ya, kenapa Rasulullah itu sebegitu sangat dicintainya, sampai-sampai hingga hari ini orang bermaulid itu belum selesai, ya. Jujur saya katakan, saya ini sudah 4 kali diundang acara maulid itu. Hadir Ustadz, hadir saya, ya, dalam rangka untuk menjelaskan kepada para jamaah tentang keutamaan berakhlak Rasulullah itu, ya, dan menghidupkan sunnah Rasulullah itu menjadi penting. Kita hadir di tengah jamaah yang sedang merayakan Maulid Nabi itu. Jamaah yang berbahagia, bagi saya menjadi kurang penting lagi untuk memperdebatkan masalah furu'iyah, masalah fikih, boleh tidaknya melaksanakan maulid itu, ya. Dalam konteks kehidupan berjamaah, ya, saya kira ada baiknya kita bisa menangkap spirit, menangkap semangat, ya, tentang perlunya kita mengingatkan semua saudara-saudara kita untuk bersama-sama mencintai Rasulullah Muhammad SAW itu, ya. Kenapa? Karena memang itu disyariatkan, ya. Cinta kepada Rasulullah itu disyariatkan, ya. Tetapi bagaimana itu diwujudkan, ya, apakah perlu bermaulid atau tidak, itu fikih, itu fikih. Dan kalau berbicara fikih, kita memang harus siap berbeda pendapat, ya. Pasti ada banyak pendapat. Tapi dalam hal mencintai Nabi, kita tidak akan berbeda pendapat. Misalnya disebutkan dalam beberapa hadis, ya, yang populer itu salah satunya adalah salatsun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, ya, di mana seseorang akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manakala dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya, mimma siwahuma, melebihi dari selain keduanya. Jamaah yang berbahagia, ini hadis populer, ya, di mana kita dituntut untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya kalau kita ingin merasakan manisnya iman, ya. Salah satu indikatornya, ya, salah satu cirinya, kalau kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lain. Jamaah yang berbahagia, jadi sekali lagi, ya, mencintai Rasulullah itu memang disyariatkan, memang diperintahkan, ya. Tetapi apakah perlu kita bermaulid atau tidak, ya, nah, ini memang sedang banyak didiskusikan, ya, karena memang ini masuk dalam wilayah fikih. Jamaah yang berbahagia, terlepas dari itu semua, marilah kita, ya, bersama umat Islam yang lain, ya, sama-sama menunjukkan bagaimana kita ini benar-benar bisa mencintai Rasulullah itu. Kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai? Kembali kepada pembahasan pertama tadi, sampai Allah itu secara khusus, ya, mengabadikan keluhuran, ketinggian akhlak Rasulullah itu di dalam Al-Quran.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia. Jamaah salat subuh yang berbahagia, dalam ayat ini Allah mengabadikan betapa Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung. Bahkan mungkin seandainya kita harus menggambarkan keagungan akhlaknya, mungkin kita tidak bisa secara detail menggunakan dengan kata-kata atau bait-bait syair dan sebagainya yang seperti dilantunkan banyak orang sekarang. Kalau kita serius menggali betapa agungnya akhlak Rasulullah itu, saya buktikan misalnya di pagi hari ini dalam waktu yang singkat ini. Jamaah yang berbahagia, dari sangat dicintainya oleh umatnya ini diceritakan dalam beberapa riwayat misalnya ketika Abu Bakar sedang berkontribusi melaksanakan dakwah di awal-awal Rasulullah menyebarkan dakwah Islam itu, Abu Bakar itu mengalami nasib yang kurang baik. Dia dianiaya oleh kafir Quraisy, sampai diceritakan dalam riwayat itu beliau sampai pingsan, tidak sadarkan diri, dibawa pulang ke rumahnya. Setelah beliau itu sadar dari pingsannya, siapa yang paling diingat pertama kali? Kalau kita ini melihat orang baru sadar dari pingsannya, biasanya apa biasanya yang diingat dari orang yang baru bangun dari pingsannya itu? Apa biasanya kalau kita baru lihat orang sadar dari pingsan? Paling dia bertanya, saya ada di mana, kan gitu. Jadi yang diingat tuh dirinya sendiri. Setelah itu baru yang lain. Mana istri saya, mana anak saya, gitu kan. Tetapi ketika Abu Bakar itu sadar dari pingsannya, pertama kali yang keluar dari lesannya, pertama kali yang diingat adalah di mana Rasulullah. Dia khawatir, beliau khawatir apa yang dialaminya itu juga terjadi atau dialami oleh Rasulullah. Jadi berbeda dengan manusia pada umumnya seperti kita. Kita jujur kalau baru sadar pasti ungkapan pertama yang keluar adalah kita ini ada di mana? Saya ada di mana? Di rumah sakit, ya kan? Tapi Abu Bakar diceritakan dalam riwayat itu, ungkapan pertama yang keluar dari beliau itu adalah di mana Rasulullah? Bagaimana keadaannya? Khawatir apa yang dialaminya itu juga terjadi pada Rasulullah. Ini riwayat yang pernah saya baca, sekedar membuktikan betapa Rasulullah itu sangat dicintai oleh umatnya, oleh para sahabatnya. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita masih ingat sahabat perempuan, saya lupa namanya siapa, nanti dilihat di dalam sejarah. Ketika perang Uhud, dia mendapatkan kabar duka. Bagaimana tidak berduka cita? Terdengar kabar anak-anaknya, suaminya, bahkan saudara-saudaranya syahid di medan Uhud, meninggal dunia, suaminya dan anak-anaknya. Kalau itu terjadi pada kita, terdengar kabar bahwa seluruh keluarga kita syahid di medan perang, menjadi anggota TNI misalnya, apa yang kita rasakan? Pasti sedih, pasti berduka cita, ya kan?
Ia seorang sahabat perempuan ini juga mengalami hal yang sama. Sebagai seorang manusia yang normal juga berduka cita. Tetapi berduka citanya seorang perempuan sahabat ini mungkin ini yang sangat luar biasa, ya. Dan sekali lagi menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Terucap di dalam lesannya, ya, seperti umat Islam pada umumnya, kaum beriman pada umumnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini bagi Allah dan kepada Allah lah semuanya kita akan kembali. Ya. Tetapi setelah itu apa yang beliau sampaikan? Beliau justru bertanya bagaimana kondisi Rasulullah saat ini. Ya. Jadi walaupun beliau itu bersedih, ya, karena harus kehilangan anak-anaknya, ya, tapi beliau bertanya gimana kondisi Rasulullah. Apakah beliau juga dalam kondisi baik-baik saja? Singkat cerita, dalam riwayat itu sampai dari sangat ingin, ya, membahagiakan dirinya, ya, beliau ini sampai ingin ketemu langsung dengan Rasulullah. Setelah ketemu sama beliau, tahu betul bagaimana kondisi Rasulullah pada saat itu, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dengan menyaksikanmu dalam kondisi baik-baik saja, sehat, semua duka yang aku alami menjadi hilang. Jamaah yang berbahagia, ini dalam bahasa yang mungkin mudah bisa kita pahami. Ungkapan seorang sahabat perempuan ketika menyaksikan Rasulullah dalam kondisi sehat setelah terjadinya perang, ya. Kabar duka yang dia alami menjadi sesuatu yang biasa saja, ya. Dari sangat cintanya kepada Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, ini juga riwayat sangat terkenal dan sering diceritakan, sekedar mengingatkan betapa Rasulullah itu memang sangat dicintai oleh para sahabatnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Rasulullah itu punya akhlak yang sangat agung, makanya dia sangat dicintai. Jamaah yang berbahagia, ini dua riwayat saja, sekedar membuktikan betapa Rasulullah ini sangat dicintai oleh umatnya, oleh sahabatnya. Berikutnya, sebenarnya sifat apa sih yang menyebabkan Rasulullah itu begitu sangat dicintai? Mungkin sebagiannya sudah disampaikan, tapi sebagiannya juga perlu saya sampaikan di sini. Sebegitu sangat dicintainya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ditunjukkan oleh sahabatnya. Apa sifat yang begitu sangat luar biasa, ya, tercermin dalam kehidupan Rasulullah sehingga beliau sangat dicintai itu? Barangkali ini bisa kita teladani, ya, sehingga kita ini juga dicintai oleh orang-orang dekat kita, dicintai oleh sahabat kita, saudara-saudara kita. Jamaah yang berbahagia, yang pertama, ya, Rasulullah itu, ya, adalah pribadi yang sangat mudah memaafkan orang lain. Betapapun orang lain itu, ya, melakukan banyak hal yang mungkin menyakiti, ya, tetapi beliau sangat mudah untuk melupakan kemudian memaafkan. Sebelum yang bersangkutan itu meminta maaf, beliau sudah memaafkan duluan. Apakah dia itu sahabatnya sendiri, ya, bahkan orang lain yang dimaksud adalah musuhnya sendiri, yang setiap hari rajin, ya, istiqomah mengganggunya, ya, menganiayanya. Setiap kali beliau itu, ya, ingin beribadah, ingin berdakwah. Salah satunya misalnya kita ingat cerita Utbah sebelum masuk Islam.
bagaimana Utbah ini disuruh oleh Abu Jahal ya untuk rajin mengganggu Rasulullah ketika Rasulullah mau melaksanakan ibadah. Utbah ini sudah standby ya, di tempat khusus di mana Rasulullah itu sering lewat. Jadi kalau ibaratnya Rasulullah mau ke Darussalam ya, Rasulullah lewat mana, Utbah itu sudah ada di situ. Setiap kali Rasulullah lewat dipanggil, wahai Muhammad, gitu. Ketika menoleh kemudian diludahi, kemudian dilempari dengan, disebutkan di dalam riwayat, dilempari dengan menggunakan kotoran onta. Dan itu rutin, istiqomah dilaksanakan. Kenapa? Karena perintah dari bosnya yang namanya Abu Jahal. Jamaah sholat subuh yang berbahagia rutin dilakukan. Dari sangat rutinnya dilakukan sampai Rasulullah itu dalam suatu ketika ya, ketika lewat di tempat yang sama tidak menjumpai Utbah rutin mengganggu, sampai beliau itu bertanya ya, kemana Utbah yang biasanya sering menyapaku ya, di tempat ini, kok sudah tidak ada? Sudah beberapa hari tidak nampak Utbah itu. Beliau sampai mau mengurus orang yang mengganggu, diurus. Coba ditanya kemana, gimana kabarnya ya. Kemudian terdengar kabar betapa Utbah ini sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah mendengar orang yang sering mengganggunya itu sakit? Beliau pulang ke rumahnya ya. Kemudian dia membawakan sejumlah oleh-oleh ya, untuk menjenguknya. Datang ke rumah Utbah itu. Pasti Utbah ini dalam kondisi kaget. Kok bisa seseorang yang sering diganggunya setiap hari ini ternyata menjadi orang pertama yang menjenguknya. Padahal bosnya sendiri yang namanya Abu Jahal itu, walaupun sudah menyuruh orang supaya ngabarin dirinya sakit, belum menjenguk. Tapi Muhammad yang sering diganggu setiap hari itu menjadi orang pertama kali yang menjenguknya ketika sakit. Jamaah yang berbahagia, betapa tingginya akhlak Rasulullah ini. Coba sekarang bandingkan kepada kita. Kalau kita menjadi orang seperti beliau ini ya, diganggu oleh orang lain, diganggu oleh tetangganya misalnya, ya kan, apa yang kita lakukan? Apakah kita siap menjenguknya ketika sakit? Menjadi orang pertama kali yang menjenguk ketika beliau sakit. Misalnya kita mendengar kabar tetangga kita yang sering mengganggu, sering menggosipin ya, kemudian ada kabar beliaunya sakit, apakah kita bersedia untuk menjadi orang pertama kali yang menjenguknya itu? Jamaah yang berbahagia, sangat luar biasanya Rasulullah ini ya, kalau kita bisa menirunya ini ya. Nah, gara-gara akhlak Rasulullah yang begitu tinggi inilah kemudian Utbah masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat yang juga populer ya, ya. Berada di antara sahabat-sahabat yang dimuliakan ya. Jamaah yang berbahagia, ini Utbah dimaafkan oleh Rasulullah, betapapun berperilaku sangat menyakitkan kepada beliau ya. Kemudian yang kedua ya, beliau ini ya, karena waktunya terbatas, adalah seorang pribadi yang suka menghargai orang lain, tidak sebaliknya ya, pengen dihargai ya. Tidak mau menghargai orang lain ya, atau enggan menghargai orang lain, tapi dirinya ingin dihargai. Rasulullah sebaliknya, Rasulullah itu justru senang menghargai orang lain.
dan tidak suka mencari-cari ya perhatian supaya dihargai oleh orang lain. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat, dan ini juga populer, saya kira semua kita tahu ya, bagaimana Rasulullah itu menghargai istrinya sendiri ya. Contoh ya, sekedar mengungkapkan rasa sayangnya, cintanya kepada salah seorang istrinya yang bernama Aisyah ya, tidak tanggung-tanggung beliau itu kerap kali ya memanggil Aisyah itu dengan panggilan Humairah. Wahai istriku ya, dipanggil dengan Humairah. Humairah itu artinya apa? Wahai yang punya pipi kemerah-merahan ya. Itu ungkapan Rasulullah sekedar memberikan penghargaan kepada seorang istri yang solehah, yang melayani suaminya sepanjang hari, sepanjang hidup. Beliau ungkapkan dalam sebuah kata-kata yang indah, wahai Humairah. Pertanyaannya adalah, apakah pernah kita sebagai seorang suami menghargai seorang istrinya yang siang malam sepanjang hidupnya melayani kita sebagai suami? Pernahkah kita menunjukkan penghargaan itu ya? Ini sekedar ungkapan loh, belum perbuatan. Pernahkah kita menyampaikan itu? Saya yakin istri kita senang. Sekali-kalilah kita ini ya, misalnya mengungkapkan sayang dan cinta kita kepada istri itu ya, dengan ungkapan ya, wahai istriku, wahai sayangku misalnya kan. Saya kira menjadi penting itu ya. Atau ungkapan apalah yang sekiranya menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bisa menghargai ya orang lain yang sudah banyak berjasa dalam hidup kita ya. Jamaah yang berbahagia ya, kepada sahabatnya juga ya. Abu Bakar ya, menjadi sahabat yang sehari-hari bersama beliau baik dalam suka maupun duka. Diceritakan dalam berbagai riwayat ya, bahwa Rasulullah itu ya menjadikan Abu Bakar itu menjadi salah satu sahabat yang sering menemani, menjadi asistennya kalau dalam bahasa sekarang. Kemana-mana beliau pergi ya, berdakwah dan sebagainya, Abu Bakar selalu menyertai. Salah satu bentuk penghargaan beliau kepada salah satu sahabat terbaiknya ya. Jamaah yang berbahagia, saya juga pengen meniru itu ya. Makanya Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya sedang mengisi acara dan sebagainya ya, saya ngajak mahasiswa saya ya, giliran mereka senang sekali itu ya, senang sekali ya, kalau diajak. Kenapa? Karena mereka merasa dihargai. Coba juga Bapak Ibu melakukan hal yang sama ya. Ada anaknya diajak secara bergiliran ya. Kalau misalnya anaknya ada beberapa, diajak giliran. Kalau memang tidak bisa dibawa semua pakai sepeda motor misalnya, syukur-syukur kalau ada mobil ya kan. Mereka pasti senang ya. Jamaah yang berbahagia, ini penghargaan Rasulullah terhadap sahabatnya. Kemudian beliau juga memberikan penghargaan kepada Umar bin Khattab ya. Apa bentuk penghargaan Rasulullah kepada Umar bin Khattab ya? Sebagai salah seorang sahabat yang dikenal pemberani dan tegas itu ya. Sampai dari sangat berani dan tegasnya diceritakan dalam sebuah riwayat, semua orang takut, lawannya takut, bahkan setan pun takut. Abu Bakar itu ya, diceritakan dalam sebuah riwayat, dari sangat berani dan tegasnya beliau itu ya, sampai setan pun takut. Jangankan manusia, setan saja takut. Jadi kalau misalnya Umar itu lewat di gang pertama ya,
maka setan itu akan pergi, akan lewat gang kedua, gang ketiga dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ini cerita Rasulullah untuk memberikan penghargaan kepada para sahabatnya. Utsman bin Affan juga mendapatkan penghargaan dengan ungkapannya apa yang biasa disebutkan oleh Rasulullah ketika memanggil Utsman. Salah satunya adalah beliau mendapatkan sebutan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beruntung, yang bisa mempersunting ya, dua cahaya, dua putrinya. Disampaikan dengan ungkapan yang sangat indah, Dzunnurain, wahai yang punya dua cahaya. Jamaah yang berbahagia, ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah memberikan penghargaan kepada orang lain, sehingga orang lain itu senang, orang lain itu sangat mencintai beliau. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir, Rasulullah itu sangat perhatian dengan semua orang, apalagi dengan sahabatnya. Saya kasih contoh lagi dalam sebuah riwayat yang sahih juga. Beliau itu pernah dalam sebuah pertemuan seperti sekarang ini, ya, seperti ada majelis ilmu begini, ya. Beliau itu dari sangat perhatiannya sampai detail mengetahui siapa sahabatnya yang belum mendapatkan hal yang sama. Sampai detailnya beliau itu memperhatikan para sahabatnya, sampai tahu siapa di antara sahabatnya yang hadir pada waktu itu yang belum mendapatkan hal yang sama atau hak yang sama. Kepada waktu itu ada seorang sahabat bernama Ja'far bin Abdillah bin Al-Bajali, Ja'far bin Abdillah Al-Bajali namanya, ya. Coba nanti dicek, ya. Sahabat ini ternyata tidak mendapatkan hak yang sama seperti sahabat yang lain. Sahabat yang lain bisa dapat tempat duduk yang baik, dapat karpet, dapat alas. Ternyata beliau ini tidak dapat, ya. Sehingga beliau ini harus berada di tempat yang di situ tidak ada alasnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai detailnya beliau itu menyaksikan siapa yang hadir. Ketahuan ada seorang sahabat bernama Ja'far itu. Kemudian beliau melakukan apa? Beliau ambil, ya, pakaiannya yang sangat indah itu, yang sangat bersih itu, ya. Katakanlah itu adalah sorbannya, ya. Diambil, kemudian dilipat, kemudian diberikan kepada sahabat Ja'far itu. Wahai sahabat, ya, gunakan sorbanku ini untuk alas supaya kamu sama seperti yang lain. Jamaah yang berbahagia, begitu perhatiannya Rasulullah itu kepada sahabatnya, ya, sampai tahu ada sahabatnya yang belum mendapatkan alas, kemudian dia mengambil bagian dari pakaian yang digunakan itu untuk dijadikan alas, ya. Kalau itu terjadi kepada kita sebagai pemimpin, sebagai imam jamaah, pernahkah kita memperhatikan sebegitu detailnya jamaah kita, ya? Kalau itu terjadi pada kita, mau tidak kita ngambil sarungnya misalnya, ya, atau ngambil pakaiannya untuk dijadikan alas jamaah kita? Pernah tidak kita menyaksikan ada seorang imam, seorang ketua takmir, seorang pengurus takmir melakukan hal yang seperti itu misalnya? Iya kan? Saya kalau di kota-kota besar itu pernah sholat sholat Jumat, ya, dari sangat membludaknya, jadi sangat mungkin itu jamaah itu tidak mendapatkan tempat yang layak. Menggunakan koran-koran itu sudah, ya. Bahkan ada yang tidak menggunakan koran, ya, menggunakan alas tanah itu, ya. Nah, itu mestinya menjadi perhatian, ya. Takmir, bagaimana caranya untuk bisa melayani seluruh jamaah supaya mendapatkan tempat yang layak untuk ibadah.
Jamaah yang berbahagia, ini sebagian saja tentang akhlak Rasulullah yang perlu saya ingatkan kembali, ya, supaya kita ini dianggap sukses bermaulid, ya. Jadi dianggap sukses bermaulid itu manakala ada tidak di antara akhlak Rasulullah itu yang bisa kita budayakan, ya. Tidak perlu muluk-muluk. Di antara akhlak yang saya ingatkan tadi ada 3 itu, bahkan masih banyak yang lain. Paling tidak ada 1-2 yang bisa kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Coba mulai sekarang di antara 3 itu bisa tidak, ya. Yang pertama adalah mudah memaafkan, yang kedua, ya, mau menghargai orang lain, yang ketiga mau memperhatikan orang lain. Dari 3 itu, ya, di manakah yang paling mudah kita lakukan? Kalau kita bisa melakukan, ya, di antara 3 itu, apalagi 3-3-nya, saya kira patutlah kalau saya katakan kita ini sukses melaksanakan maulid pada tahun ini. Jamaah yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, sehingga kita tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah setiap hari, ya, dan bisa mengikuti berbagai kajian yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Darussalam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.